Kembali lagi di channel saya. Pada kali ini kita akan kembali membahas mengenai pemrograman mobile Android menggunakan Android Studio. Di materi kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai view binding. Nah, jadi apa itu view binding? Jadi misalkan biasanya itu kita kan kalau ingin mengakses sebuah komponen dari layout kita, itu biasanya kita tuh menggunakan yang namanya itu find view by ID. Saya akan coba contohkan contohnya seperti ini. Saya ingin mengambil text view, ambil tipe text view, kemudian saya coba untuk menggunakan find view by ID. Ini view titik find view by ID titik ID titik, lalu kita ambil ID dari si komponennya seperti ini. Normalnya itu kita bisa seperti ini. Nah, cara seperti ini itu sebenarnya tidak direkomendasikan, karena bayangkan kalau misalnya kita punya banyak text view, itu kan pasti kita akan coba untuk melakukan hal yang sama, find view by ID untuk semua komponen yang kita video. Nah, ini secara penulisan kode tidak disarankan, kurang bagus. Maka kita akan menggunakan nama itu view binding. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu pertama, pastikan kita membuat variabel binding terlebih dulu. Variabel binding ini mengambil dari fragment home binding, ini mengacu kepada layout yang kita buat. Misalnya layout kita namanya itu fragment home, berarti kita tulis nama itu fragment home binding. Ini kalau teman-teman coba untuk klik, nah dia akan mengarah ke arah layout yang dituju sama dia, fragment home. Ini sesuai dengan di sini, fragment home binding. Nah, jika sudah membuat variabel seperti ini, itu pertama kita set terlebih dahulu fragment si binding itu menjadi seperti ini. Tampung dia menggunakan fragment home binding. Jika sudah seperti ini, itu harusnya kita sudah bisa mengakses semua komponen yang ada di dalam binding ini. Contohnya sini saya tulis binding titik. Sini kan bisa kita lihat ini adalah ID yang ada pada komponen yang ada di fragment home ini. Ini kita bisa menggunakannya. Nah, contohnya di sini kita menggunakan recycler view. Ketika menuliskan binding recycler view, baru kita jalankan berbagai atribut atau properti yang kita inginkan. Nah, kalau sudah pakai binding, itu yang biasanya kan kita itu return untuk fragment itu kan view. Kalau untuk si binding itu kita berarti returnnya bukan view lagi, melainkan binding dot root berarti seperti ini. Nah, dengan begini kita bisa bebas mengakses semua komponen yang ada pada layout kita tanpa harus menggunakan find view by ID lagi. Contohnya sini kita bisa menggunakan. Nah, kita akan coba untuk menerapkannya pada setiap fragment kita ya, fragment maupun adapter itu. Sebenarnya sini ada di order fragment, sudah saya terapkan juga. Kemudian pada adapter itu kita juga coba untuk terapkan seperti ini. Nah, biasanya kan di view holder itu kan kita mengakses semuanya satu persatu gitu. Kalau di sini kita coba hanya perlu mengambil bindingnya saja. Nah, kita akan coba jalankan saja. Harusnya tidak ada perubahan untuk tampilannya, karena kita cuma merubah saja cara pengaksesan komponen itu menggunakan binding. Nah, kita coba untuk akses, masih sama, aman. Saat diklik masih muncul, masuk order, masih aman, ini juga aman. Jadi itu yang dinamakan mengenai view binding. Selanjutnya kita akan mencoba penggunaan
API pada aplikasi Android kita. Jadi sebelum kita mulai menggunakan API itu, pertama-tama di bagian build Gradle-nya pastikan kita sudah melakukan import untuk dependensi yang kita perlukan. Contoh di sini untuk pengambilan API itu kita menggunakan retrofit, kemudian kita sini menggunakan JSON ini untuk parsing datanya, supaya kan nanti dari API itu nanti mengirimkan data berupa JSON, maka kita memerlukan converter JSON. Jika sudah, itu pertama-tama mungkin kita kenalan dulu dengan nama itu, arsitekturnya itu MPVPM. Jadi itu ada sama itu kita pisahkan di dalam folder data. Pertama kali di data itu ada model, network, sama repository. Nah, kita bahas dulu di bagian model ini. Nah, model contoh di sini ada product response. Jadi di sini saya sudah punya sebuah API, jadi saya sudah mengconnect database. Jadi kalau kita lihat di bagian root, nah sini saya sudah punya beberapa endpoint yang bisa kita gunakan untuk hit nanti si API ini. Jangan lupa untuk menjalankan API nya. Kita akan coba akses. Contohnya sini sudah. Nah, jadi lebih kurang struktur dari API kita seperti ini. Jika dia berhasil mengambil data, nanti ada message-nya, kemudian ada objek data yang di dalamnya berisikan nama-nama dari produk kita seperti ini. Nah, jadi product response ini dia mengikuti struktur dari si API kita tadi. Kan API kita ada message sama data, yang mana si message itu bertipe string. Kemudian untuk datanya itu kita gunakan tipe itu list, mengacu kepada produk model. Kita coba buka produk model. Nah, di produk model itu ada, nanti dalam produk model itu ada name, description, price, image, kategori. Kategori ini mengambil dari model lagi yang namanya itu kategori. Karena di sini kan kita mengambil kategori, nanti kita akan mengakses name-nya saja. Nah, selesai di bagian model itu, kita masuk ke bagian nama itu network, itu ada service. Nah, sini kita jangan lupa karena kita mengambil data, maka kita gunakan metode HTTP itu berupa get. Ini endpointnya itu kan di sini produk untuk mengambil data. Nah, kemudian kita panggil kita buat sebuah metode dengan nama get product yang tipe itu mengacu kepada product response. Jadi awal nanti kita menerima responnya terlebih dahulu, kemudian masuk ke retrofit instance-nya. Nah, ini jadi API itu kan dia mempunyai nama itu URL-nya. Jadi contohnya di sini saya seperti ini URL-nya. Tapi di sini karena kan untuk menggunakan API pada emulator Android itu kita harus berada pada network yang sama, makanya saya di sini mengsetnya menggunakan IP public saya. Intinya ini sebagai endpoint kita, nantinya teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah, itu kita buat terlebih dahulu sebuah metode lagi, sebuah API service nya, yang mana kita menggunakan retrofit builder. Parameter pertama kita isi menggunakan base API, si endpoint API nya. Kliennya itu kita instance terlebih dahulu menggunakan OK HTTP builder. Kemudian sini ada converter JSON nya supaya dia berubah menjadi JSON di data. Nah, kemudian build dan create API service.
Selesai di bagian retrofit instance-nya, kita masuk kepada bagian repository. Nah, di repository di sini kita panggil API dari API service yang sudah kita buat, kemudian ada modelnya. Di sini kita paste products, itu kita ingin mengambil datanya saja, maka di sini kita kasih tipe itu produk model. Nah, respon dia mengambil terlebih dahulu data secara utuh yang bertipe produk respon tadi, tapi di sini kita nggak ambil semua datanya, melainkan cuma mengambil si data. Kita akan mengambil isi dari si data, maka di sini kita tulis saja return respon.data. Jadi nanti dia akan mengambil variabel data saja. Nah, dari situ kita masuk ke bagian view model. Nah, untuk view model itu nanti kita panggil dia menggunakan method get product, kemudian kita ambil saja data yang sudah dikirim dari repository tadi. Dari produk view model itu di bagian kita masuk langsung ke bagian fragment yang akan menampilkan data yang diambil dari API nya. Sini saya ingin menampilkan di halaman home, maka sini saya ketikkan home. Nah, pertama itu kita panggil terlebih dahulu si produk view modelnya, instan dari produk view model, kemudian panggil repositorinya, ngambil data dari repository get cafe API ini sesuai dengan yang ada pada si retrofit instant tadi. Sini saya menggunakan metode itu get cafe API. Nah, dari home fragment kemudian kita view model provider, kita jalankan ini metode bawaannya. Ini view model factory ini berasal dari sini, kemudian kita kasih tipe itu product view model. Ini seperti ini saja. Lanjutkan untuk menampilkan list-list dari datanya. Sini saya membuat yang terpisah di dalam sebuah metode setup list product. Pertama kali kita panggil terlebih dahulu recycler view-nya, karena kita akan menampilkan di dalam recycler view. Kita siapkan terlebih dahulu untuk tempat penampung dari data nanti. Kemudian untuk adapternya, sementara kita set terlebih dahulu dia menggunakan empty list kosong, karena di Kotlin sendiri dia tidak mendukung untuk variabel yang bertipe null, dia harus ada data yang terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita masuk panggil si produk melalui produk view model, jalankan metode get produknya. Di sini ini mengacu pada activity yang saat ini digunakan, karena sini kita menggunakan fragment, maka sini kita menuliskan require activity. Baru kita ambil responnya. Respon itu apa yang didapat dari si data ini. Nah, responnya kita simpan dalam sebuah variabel yang nama produk. Di dalam respon ini kan nanti itu data itu akan di map maksudnya itu dipecah isinya, masing-masing disimpan di dalam data per item yang ada di dalam si data. Nah, dari data ini bisa kita ambil sesuai dengan yang tersedia yang dikirimkan oleh API nya. Terus dari name, description, price. Ini harus sesuai dengan si model yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti kan ini akan bersifat seperti perulangan. Nah, di sini kita masukkan ke adapternya menggunakan metode update data yang sudah kita sediakan di dalam si produk adapter. Sini produk adapter, pastikan kita punya untuk ini. Nah, kemudian di dalam on view folder jangan lupa juga untuk ngeset nih, untuk memasukkan data yang kita terima nanti ke dalam komponen yang kita sediakan. Jika sudah seperti itu, harusnya kita coba jalankan. Nah, ini data yang sudah kita berhasil ambil melalui API.
dan API itu terhubung ke database yang kita punya. Ini saya menggunakan database MySQL. Untuk memastikannya kita coba untuk menambahkan data lagi. Contohnya saya ingin menambahkan data yang dekat sini. Nah, set sini harganya, sini ada di sini. Kita tambahkan lagi gambar baru. Nah, untuk kategori makanan di sini saya set itu ID itu dengan 1. Kita coba tambahkan data. Nah, sudah sukses ditambahkan. Kita coba jalankan ulang. Kan ini belum ada input track. Sudah kita jalankan ulang. Apakah datanya berhasil terupdate atau tidak? Nah, sekarang data kita sudah berhasil terupdate dan terhubung ke database yang kita punya. Nah, kalau kita coba cek di dalam database, itu seharusnya datanya itu sudah muncul dalam bagian produk. Nah, jadi kita sudah berhasil mengambilkan data kita dari database melalui API yang sudah kita buat. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja video kita pada kali ini. Saya akhiri. Selamat jumpa di video selanjutnya.